Enak aja kamu ngatain aku miskin dan melarang aku menikah dengan Mas Heru. Awas aja, akan kutunjukkan kalau aku mampu jadi kaya raya dan kau akan meminta maaf telah meremehkanku. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Berhubung banyak yang nanya nih ya, Nona kapan nih cerita horor lagi? Nah kali ini Nona bakal cerita pengalaman mistis seorang ibu tentang kisah hidupnya. Di mana si ibu ini melakukan sebuah perjanjian dengan jin sampai melahirkan anaknya. Hah, kok bisa? Gimana ceritanya Nona? Di sini Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu ya. Kalau cerita ini berdasarkan cerita dari majalah misteri. Dan Nona ceritakan kembali untuk kawan Nona. Jadi tentunya Nona nggak bisa jamin kisah ini 100% nyata. Tapi semoga bisa kita ambil hikmahnya. Oke? Kisah ini diceritakan oleh Ibu Prabawati yang ketika bercerita dia tuh sudah berusia sekitar 60 tahunan. Nah, kisah ini memang berawal dari Prabawati ketika dia masih muda. Yang di sini kita panggil aja dengan panggilan Wati ya. Wati ini adalah gadis desa biasa, tapi karena dia cukup pintar, dia pun bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah di Fakultas Kehutanan, salah satu universitas di Jawa Tengah. Disinilah Wati berkenalan dengan Heru Cokro, atau yang biasa Wati panggil dengan Mas Heru. Mereka berdua teman seangkatan, karena sering berjumpa, mereka menjadi dekat. Heru juga jadi perhatian nih ke Wati, dan timbullah itu benih-benih asmara ya. Singkat kata, Wati dan Heru berpacaran. Tapi di masa-masa indah remajanya itu, tiba-tiba ayah Wati jadi bangkrut, usahanya merugi. Tentunya ini berakibat pada biaya kuliah Wati yang jadi tersendat. Bahkan di semester pertengahan, ia terpaksa cuti kuliah. Bukan hanya itu, mungkin karena syok tiba-tiba harus gulung tikar, ayahnya Wati pun terkena penyakit jantung. Keluarga Wati ini berusaha keras untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Mereka berusaha berobat kemana-mana dan sempat juga dibawa ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Tapi takdir berkata lain, ayahnya harus meninggal saat pengobatan itu. Karena udah nggak kuliah lagi dan kini keluarganya butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Wati pun memilih mencari pekerjaan. Dia cari itu kan kerjaan kemana-mana, apa aja pokoknya yang waktu itu mau terima dia bekerja dengan cepat, biar gak jadi beban keluarga. Dapat nih dia sebuah pekerjaan di pabrik mebel di kota Yogyakarta. Lalu di mana nih si Mas Heru? Apakah dia meninggalkan Wati dalam keadaan terpuruk? Enggak ya, Mas Heru tetap setia sama Wati. Bahkan Mas Heru ini juga terus menyemangati Wati. Ketika Wati sudah bekerja, Mas Heru tuh terus berusaha meyakinkan Wati kembali untuk ya balik kuliah. Ya sebenarnya kalau masalah pembagian waktu, Wati masih bisa bagi waktu antara bekerja dan kuliah. Tapi Wati ini belum sanggup karena gaji dari pekerjaannya belum mencukupi kebutuhannya apabila harus ditambah membayar biaya kuliah. Belum lagi kan sekarang Wati ini jadi tulang punggung keluarganya. Jadi ya Wati ini menolak saran Mas Heru untuk lanjut kuliah. Mas Heru sendiri akhirnya ya udah nih dia kuliah dan lulus menjadi insinyur kehutanan dan diterima di pemerintahan daerah kabupaten sebagai staf kepala dinas kehutanan. Wati turut senang nih dengan pencapaian Mas Heru. Apalagi Mas Heru janji kalau sudah bekerja dia akan melamar Wati. Seneng banget dong ya pastinya Wati akhirnya akan dinikahi kekasih hatinya yang paling dia cinta. Tapi ternyata nggak segampang itu. Karena keluarga Mas Heru menolak Wati jadi menantu mereka, terutama ayahnya Mas Heru yang bernama Sultan Bahri Aminuddin. Ayahnya Mas Heru ini tuh merasa kalau Wati ya nggak selevel gitu sama keluarga mereka. Wati nggak pantas buat anak tunggal mereka dan jadi menantunya. Ya alasannya karena Wati nggak berpendidikan dan Wati juga bukanlah orang kaya. Lah emang pendidikan hanya berdasarkan strata ya sekolah aja gitu ya. Gimana sih? Nah, intinya Wati ini ditolak mentah-mentah dan juga dihina-hina ketika Mas Heru menyatakan mau menikahi Wati kepada kedua orang tuanya itu. Yang lebih parah, untuk memisahkan Wati dengan Mas Heru, si ayah Sultan Bahri ini malah mengirim Heru untuk kuliah lagi ke London. Heru saat itu nggak bisa berbuat banyak sebagai anak yang patuh dan hormat pada keluarga. Dia pun pergi nih ya kuliah ke London.
Tapi ternyata belum sampai di situ aja. Nasib sedih menimpa Wati. Heru yang sekarang ada di London itu dinikahkan dengan saudara jauhnya yang bernama Anita. Kebetulan Anita juga sedang kuliah di London. Hati mana yang gak patah ya, harusnya dinikahin malah ditinggalin nikah sama kekasihnya. Hancur banget Wati saat itu. Pastinya Wati juga kan gak mau ya bapaknya itu bangkrut, terus dia gak kuliah, terus sekarang gagal nikah. Inilah awal dari pengalaman mistis yang terjadi pada Wati. Wati ini mendadak jadi dendam dan benci pada Sultan Bahri, ayahnya Heru. Dia pun berpikir, enak aja kamu ngatain aku miskin dan melarang aku menikah dengan Mas Heru. Awas aja, akan kutunjukkan kalau aku mampu jadi kaya raya dan kau akan meminta maaf telah meremehkanku. Wati merasa dengan pekerjaan yang hanya sebagai staf pabrik mebel, tentu tuh sampai kapanpun dia nggak akan jadi kaya. Mulailah Wati ini mencari guru spiritual yang mampu memuluskan keinginannya itu. Dicari, terus dicari. Ketemulah Wati dengan Mbah Prawiro Diryo. Kata si Mbah, Wati ini harus bertapa di Goa Pantai Selatan selama seminggu. Wati yang udah ngebet banget biar cepet kaya dan dia mau menghalalkan berbagai cara, langsung izin aja nih sama bosnya untuk cuti seminggu. Wati bilang dia tuh ada keperluan keluarga di luar kota. Untungnya bosnya ini mengizinkan. Langsung aja Wati itu dibimbing sama Mbah Prawiro Diryo ini untuk melakukan ritual. Wati ini disuruh semedi atau bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Walaupun terasa berat, Wati yang merasa sudah kepalang tanggung pun ya udah menyetujui syarat itu. Bertapa nih ya, dia kan 7 hari 7 malam, lalu mengikuti bacaan-bacaan yang diucapkan Mbah Prawiro Diryo. Tepat di hari ke-7, Wati ini didatangi seorang wanita dengan paras sangat cantik. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Saat itu juga Kanjeng Ratu Kidul ini memegang kepalanya Wati dan mengangkat tangannya. Lalu ya memerintahkan Wati untuk berdiri, menghentikan semedinya itu. Tapi ya Wati ini nggak sanggup berdiri, sekujur tubuhnya tuh lemes banget. Ya karena kan tentunya dia nggak makan 7 hari kan. Nah, Kanjeng Ratu Kidul di sini memanggil salah satu sahabatnya gitu ya, jin lelaki yang bernama Jabrul. Jabrul ini disuruh Kanjeng Ratu Kidul untuk menggendong Wati keluar goa tepat pada tengah malam. Sosok jin Jabrul ini digambarkan Wati adalah sesosok jin yang tinggi besar ya, tetapi bukannya terlihat menyeramkan, tapi dia malah terlihat tampan ya menurut Wati. Dan sosoknya juga dirasa baik nih sama Wati. Jin Jabrul ini membawa Wati ke sebuah gubuk kecil dan di sana Wati itu diberikan makanan dan minuman yang lezat. Setelah itu Kanjeng Ratu Kidul kembali pergi ke pantai selatan. Tersisa hanya Wati dan Jin Jabrul. Dan disinilah Jin Jabrul itu mengutarakan perintah Ratu Kidul untuk menikah dengan seorang manusia. Dan nantinya perempuan itu akan melahirkan anak gaib dari Jin Jabrul. Apabila Wati bersedia menikah dengan Jin Jabrul akan membantu Wati mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentunya menjadi sosok wanita yang kaya raya. Wati yang memang berniat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara apapun, tentu ya langsung setuju dengan persyaratan Jin Jabrul. Malam itu juga Wati berikrar menjadi istrinya Jin Jabrul. Singkat kata, pagi harinya si Wati ini terbangun sudah nggak ada nih ya sosok Jin Jabrul di sisinya. Wati pun pulang ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, Wati ini menceritakan seluruh kejadian yang dia alami. Dari mulai bertapa sampai dinikahin Jin Jabrul. Sang ibu yang mengetahui apa yang dilakukan Wati pun menangis. Setiap malam dia tuh berdoa memohon keselamatan dan kesuksesan pertapaan Wati yang selama 7 hari itu. Keesokan harinya, Wati ini langsung kembali bekerja di pabrik mebel. Bos Wati pun gak ada terkesan marah atau kesel Wati telah cuti seminggu ya. Dia malah menyambut baik Wati bisa kembali aktif bekerja. Dan hanya perlu waktu beberapa hari, tiba-tiba pabrik mebel ini tuh mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar banget. Banyak pesanan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Omset perusahaan juga melonjak dengan pesat. Keberuntungan ini berjalan terus-menerus sampai bosnya Wati menganggap Wati ini sebagai pekerja yang membawa keberuntungan. Maka itu, gak lama setelah kenaikan omset besar-besaran, gaji Wati pun naik besar juga ya, bahkan sampai 5 kali lipat gaji sebelumnya. Gak sampai situ aja keberuntungannya Wati. Wati pun dipercaya untuk membuka beberapa cabang usaha di daerah lain. Dan karena kerja keras dan keberuntungannya Wati juga, cabang-cabang yang baru dibukanya itu menjadi berkembang sangat pesat dan cepat.
Sampai sini ya, Wati juga dipercaya untuk memegang keuangan perusahaan, di mana Wati juga diberikan modal untuk membuka usaha baru yang berkaitan dengan mebel, seperti membuka pabrik kulit, spons, sampai pabrik cat pelitur. Pokoknya Wati jadi orang kepercayaan bos dan jadi wanita yang sukses. Nggak sampai situ aja, Wati juga melakukan ekspansi besar terhadap perusahaan mebel itu. Dia bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri, seperti Italia dan Spanyol. Dia yang memang fokus bekerja, tentu jadi bisa menimbun pundi-pundi rupiah. Ditabung aja kan itu duitnya. Makin lama makin kaya ini Wati. Selama bekerja sekitar 10 tahunan, tabungan Wati sudah mencapai miliaran, bahkan ratusan miliar. Saking suksesnya, Wati ini tercatat sebagai salah satu wanita tersukses menurut suatu majalah bisnis. Tahu kan ya, macam richest woman under 40 gitu ya. Wati dikenal sebagai pengusaha kaya di Asia Tenggara dan pengelola bisnis mebel serta cat terbaik di ASEAN. Dan saat inilah yang Wati tunggu-tunggu, karena tiba-tiba Sultan Bahri Aminuddin datang padanya. Ingat kan siapa sih Sultan Bahri Aminuddin ini? Yap, dia adalah ayah mantannya Wati, yaitu Mas Heru, yang dulu pernah menghina Wati dan bilang kalau Wati ini nggak selevel dengan keluarga mereka. Karena ya Wati nggak kaya saat itu. Sultan Bahri saat itu tuh bahkan bersimpuh memohon maaf telah menghina Wati dulu ya. Dan anehnya di sini dia minta Wati mau menikah dengan Heru karena ternyata Heru sudah menjadi duda setelah istrinya meninggal karena kecelakaan pesawat. Tetapi Wati nggak semudah itu bisa menikah dengan Heru karena posisinya Wati sebenarnya kan sudah memiliki suami, walaupun itu suami gaib ya. Ya si Jin Jabrul itu kan. Dan tentu ini jadi larangan keras bagi Wati untuk menikah dengan orang lain. Wati pun menolak lamaran dari ayahnya Heru. Tapi masa lalu biarlah berlalu dan Wati sudah memaafkan keluarga Sultan Bahri. Apabila ada kesulitan, Wati juga mau membantu. Setelah 12 tahun lamanya menjadi istri Jin Jabrul, sebenarnya Wati tuh nggak pernah tampak buncit seperti wanita-wanita hamil lainnya ya. Tapi di suatu malam, Wati akhirnya melahirkan di Goa, tempat waktu pertama kali dia semedi dan bertemu Jin Jabrul. Anaknya laki-laki, tapi anak itu langsung dibawa ke pantai selatan. Wati pun gak pernah bertemu lagi dengan anak itu. Setelah Wati melahirkan, Jin Jabrul itu pun menalak Wati, yang artinya mereka tuh sudah bercerai. Kini Wati sudah gak punya suami gaib lagi. Tapi bukan berarti sudah bercerai, Wati ini jadi jatuh miskin ya. Hidup Wati baik-baik aja, usahanya pun tetap berkembang. Setelah menjanda, walaupun enggak janda juga ya, gimana ya? Akhirnya suatu hari ya Wati ini menerima lamaran Heru. Wati pun menikah dengan mantan kekasihnya itu. Mereka memilih tinggal di luar negeri, yaitu di Italia. Ya alasannya lebih mudah untuk Wati ekspansi bisnisnya di luar negeri kan. Heru Cokro suaminya ini juga dilibatkan dalam bisnis mebel itu ya. Bisnis Wati dan Heru makin hebat. Dan ya nggak berapa lama dari situ Sultan Bahri ternyata meninggal. Heru yang sebagai anak tunggal pun harus pulang ke kampungnya ya. Wati tentunya ya juga ikut. Bangunlah mereka rumah di daerah Jawa Tengah, sekaligus juga memperbesar usaha mebel ukiran dan frame antik mereka yang dipasarkan ke luar negeri. Hidup Wati dan Heru ini pokoknya nggak ada susah-susahnya. Buka usaha langsung berkembang, bisnis apa aja juga sukses. Tapi ada satu yang kurang. Sudah 10 tahun menikah dan usia Wati kini juga sudah 40 tahun, Wati bersama Heru belum dikaruniai satu orang anak pun. Mereka berdua berusaha untuk menjajal pengobatan apa aja. Bahkan ya untuk melakukan proses bayi tabung juga ya mudah buat mereka. Wati juga sudah berobat ke luar negeri untuk menyukseskan program kehamilannya. Nyatanya hasilnya nggak ada, nihil. Setiap dokter yang dikunjungi Wati pun bingung. Pasti mereka berkata seperti ini. Kandungan, indung telur, serta rahim ibu bagus. Kondisi suami ibu juga baik. Tapi anehnya, mengapa kalian tidak bisa punya anak juga ya? Ya ini yang dikatakan dokter terakhir di Singapura yang Wati dan suaminya datangi. Tentunya Wati dan Heru juga ya bingung. Tapi gagal di suatu tempat nggak membuat Wati dan Heru menyerah. Mereka coba lagi berobat ke Amerika, juga ke Eropa. Tapi dicoba lagi, nggak ada tetap itu hasilnya. Sampailah Wati ini mendatangi seorang dukun yang katanya sakti. Yang orang sudah divonis mandul pun bisa hamil. Nama dukun itu Mbah Yuwono Sumantri. Datanglah ini si Wati dan Heru berkonsultasi ke Mbah Yuwono.
Pertama-tama Mbah Yuwono ini mengurut perutnya Wati. Tapi seketika itu juga si Mbah Yuwono ini terpelanting, mental. Bahkan tubuh Mbah Yuwono ini melayang-layang di kamar prakteknya. Seperti ada kekuatan besar yang ingin menjauhkan dia dari Wati. Sampai akhirnya, buk gitu kan, Mbah Yuwono terbentur tembok lalu pingsan. Di tengah kebingungan Wati dan Heru karena dukun yang mereka datangin malah pingsan, terdengar di luar ada angin ribut yang bahkan mampu mematahkan dahan-dahan pohon di depan rumahnya Mbah Yuwono. Langit pun berubah gelap seketika dan muncul secara tiba-tiba entah dari mana sesosok remaja laki-laki yang tinggi masuk ke dalam kamar praktek Mbah Yuwono. Remaja laki-laki itu memiliki warna kulit kuning langsam, berhidung mancung, bermata bulat, dan rambut hitam bergelombang. Dia itu diikuti oleh seorang pria bertubuh tegap, tinggi, dan memiliki rambut panjang sepinggang. Wati tahu betul siapa pria di belakang remaja itu ya. Dan bukan pria itu adalah mantan suaminya, Jin Jabrul. Tentu Wati kaget dan syok melihat Jin Jabrul kembali mendatanginya. Tanpa berpikir panjang, Wati langsung memeluk kaki Jin Jabrul itu. Dan Heru juga menyaksikannya, walaupun tentunya Heru bingung dengan apa yang terjadi ya. Disinilah misteri itu semua terungkap. Masa lalu Wati, siapa remaja pria yang bersama Jin Jabrul, dan apa hubungan semua ini dengan Wati yang gak kunjung memiliki keturunan bersama Heru. Jin Jabrul ini mengatakan, "Kita sudah lama bercerai dan kau telah menikah lagi. Karena dalam pernikahanmu kini kau tidak dikaruniai seorang anak, maka kau datang berobat ke dukun ini. Untuk itulah aku datang dan memberitahu bahwa dia, anak ini adalah putra kita, namanya Jabarukang. Setelah kau melahirkan Jabarukang, otomatis rahimmu terkunci dan kau tidak akan bisa memiliki anak lagi selamanya." Setelah berkata seperti itu, Jin Jabrul dan Jabarukang pun mendadak lenyap. Mbah Yuwono yang entah kapan sadar dari pingsannya itu pun meminta Wati gak perlu berobat lagi padanya, karena semua akan sia-sia. Wati dan Heru diminta untuk mengikhlaskan semuanya karena nggak ada jalan lagi agar Wati bisa hamil. Tapi Mbah Yuwono berkata, apabila Wati ingin bertemu dengan Jabarukang, anak gaibnya, maka Wati boleh datang setiap malam Jumat Kliwon sebulan sekali dan dia akan memanggil Jin Jabrul dan Jabarukang ke rumahnya. Sepulangnya dari rumah Mbah Yuwono, Wati menjelaskan semua kepada Mas Heru ya. Bagaimana kalau dia sempat membenci keluarga Heru karena ya gagalnya pernikahan mereka dulu. Dan Wati yang bertekad untuk kaya dengan cara apapun. Sampai melakukan perjanjian pernikahan dan melahirkan bangsa jin. Heru yang awalnya marah, kini tuh dia dapat mengerti. Semua juga ada andilnya. Andai aja dulu tuh dia lebih tegas dan mau memperjuangkan hubungannya dengan Wati. Mungkin Wati nggak perlu mendendam dan menikah dengan Jin Jabrul. Kini semua sudah terjadi. Seperti Wati yang sudah memaafkan Sultan Bahri, mertuanya itu, Heru pun memaafkan Wati. Bahkan Heru juga memperbolehkan Wati untuk menemui Jabarukang anaknya. Nah, karena itu sebulan sekali, tepat pada malam Jumat Kliwon sekitar pukul 11 sampai waktu subuh, Wati selalu datang ke rumah Mbah Yuwono untuk menemui Jabarukang. Awalnya Jabarukang tuh nggak bisa berbahasa seperti manusia. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Tapi Wati mengajarinya kata demi kata, kayak ngajarin anak bayi gitu ya, sampai Jabarukang ini bisa memanggil Wati dengan sapaan bunda. Sudah nggak ada lagi kemarahan dari Heru, dan mereka juga menerima bahwa Wati memang tidak bisa melahirkan anak dari rahimnya sendiri. Wati pun terus menyibukkan diri. Sekarang dia tuh sering lagi bepergian dan tinggal di luar negeri untuk mengurus bisnisnya. Tapi sebulan sekali dia akan tetap pulang untuk menemui anak gaibnya. Jin Jabrul sendiri sempat berkata, walaupun telah lama bercerai dengan Wati, karena perjanjian mereka, maka Jin Jabrul ini tetap mengawasi bisnisnya Wati. Jin Jabrul juga sering mengontrol bisnis Wati dari alamnya ya, agar tetap maju dan berkembang pesat. Tetapi namanya manusia pasti selalu punya keinginan, dan keinginan Wati tetaplah memiliki seorang anak, karena di tengah kebahagiaan dan kesuksesannya hanya itu yang kurang. Sebenarnya Wati tahu ada cara agar dia memiliki anak lagi, tapi ya rasanya ini juga bukan jawaban yang tepat ya, karena sebenarnya Wati bisa menikah lagi dengan kaum jin, lalu melahirkan anak jin lagi. Dan mengapa Wati tidak bisa melahirkan anak manusia? Karena kalau sampai Wati ini melahirkan anak manusia, Jabarukang, anak gaibnya, akan hangus terbakar, dan tentunya Jin Jabrul nggak menginginkannya ya. Wati pun nggak mau menikah lagi dengan bangsa jin.
Selain dia sangat mencintai Heru yang membawanya dengan kisah perjalanan hidup sejauh ini, apabila dia melahirkan sosok Jin, anak itu pun nggak jadi anak Wati sepenuhnya. Anak Wati sih, tapi kan beda gitu kan. Ngerti kan? Ngerti dong. Kan nggak bisa disentuh gitu ya, bukan kayak anak manusia. Akhirnya Wati dan Heru ini memilih jalan dengan mengadopsi seorang anak. Anak itu didapat dari seorang tukang sampah yang menemukan bayi tak berdosa telah dibuang ibunya karena si ibu ini adalah korban perkaosan. Bayi kecil itu sangat cantik. Bayi yang diberi nama Aprilia Andriani Heru Cokro ini hasil perkaosan oleh seorang bule pada wanita di daerah Banten. Anak itu pun tumbuh besar, cantik dan cerdas. Dan Wati sangat menyayangi anak itu walaupun bukan lahir dari rahimnya sendiri. Dan Wati pun juga sangat merahasiakan siapa jati diri Aprilia sebenarnya. Ya Aprilia hanya tahu dan yakin kalau dia anak Wati dan Heru Cokro. Suatu hari ada perempuan yang mengaku kalau dia tuh ibu kandungnya Aprilia. Tapi sekuat tenaga Wati dan Heru melawannya. Mereka ragu kalau sebenarnya wanita itu hanyalah pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Karena kadang omongannya gak jelas. Setelah memberi sejumlah uang, wanita itu pun dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di daerah Bogor. Oke, sekian pengalaman kisah mistis yang diceritakan kembali Bu Prabawati ya. Dari kisah ini kita tuh belajar, perjanjian apapun dengan makhluk gaib pasti ada harga yang harus dibayar. Dan manusia pasti gak akan pernah puas. Masih beruntung Bu Wati ini masih bisa hidup, sukses dan bahagia. Walaupun ya harus dibayar, dia gak bisa memiliki anak kandung. Kalau kamu percaya nggak sih dengan pesugihan macam ini, perjanjian seperti ini? Ada nggak kawan Nona yang pernah mengalami hal serupa? Atau gimana menurut kamu kisah kali ini? Nah, kamu bisa langsung komen di bawah apa pendapatmu. Atau mungkin kalau kamu punya pengalaman horor juga, boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Untuk cerita terpilih akan ada satu bingkisan menarik untuk kamu. Oh iya, ada berita yang sebenarnya cukup menyedihkan buat Nona. Akun TikTok Nona yang Nona Gaun Malam itu tuh dihack dan Nona nggak tahu ya bisa balik atau enggak. Makanya Nona bikin backup akun baru yaitu ceritanya Nona. Jadi buat kamu yang penasaran dengan cerita-cerita mungkin lebih ke short ya, bisa langsung di follow aja ceritanya Nona. Oke? Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk diceritakan. Bye! La 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 la.